Bab 2042, Mentah 2137, Budak yang Sunyi. Apa yang dia inginkan? Xiao Chen merasa agak curiga. Pemain suling ini sudah sangat dekat dengannya. Pemain suling itu berjarak kurang dari 2 meter dan masih mendekat. Namun, dia berhenti ketika dia berada 1 meter jauhnya. Sama seperti Xiao Chen merasa bingung, pemain suling berkata dengan suara yang hidup, Tuan muda ini tampaknya menderita revolusi 1000 rasa kerajaan rawa binatang buas putih. Jadi, karena ini, Xiao Chen tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia benar-benar menawan. Betul sekali, saya memang menderita revolusi 1000 rasa. Apakah peri dari wewangian surgawi memiliki cara untuk menghadapinya? Pemain suling menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya sesepuh sekte kami yang dapat menangani racun ini. Prosesnya juga sangat rumit. Selain itu, sekte kami jarang menerima orang luar. Ini adalah pil detox, itu dapat memberikan bantuan sementara kepada Tuan Muda. Saya berharap Tuan Muda semoga sukses. Petik 2. Jadi, pihak lain datang untuk memberi saya pil obat. Meskipun medicinal pil ini tidak bisa menetralkan racun, itu adalah sikap yang baik. Xiao Chen berterima kasih dan menerima pil obat dari pihak lain. Surga membantu yang layak. Saya harap Tuan Muda akan berhasil. Petik 2. Pemain suling pergi sambil menghela nafas. Praktis tidak ada yang mulia yang menderita revolusi 1000 rasa yang pernah bertahan. Meskipun pemain suling mengatakan bahwa surga membantu yang layak, bagaimana bisa semudah itu? Bolehkah saya menanyakan nama wanita ini? Jadi saya bisa membalas rasa terima kasih ini di masa depan. Petik 2. Kami hanya orang asing yang bertemu satu sama lain secara kebetulan. Itu hanya masalah kenyamanan, tidak perlu. Pemain suling terus berjalan, pergi bersama teman-temannya. Pemain suling datang seperti angin dan pergi seperti angin. Ini terjadi begitu cepat sehingga terasa seperti mimpi. Jika bukan karena aroma yang tersisa di udara dan pil obat di tangan Xiao Chen, dia mungkin tidak percaya bahwa dia baru saja berinteraksi dengan sekelompok murid wewangian surgawi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu dengan hati-hati menyingkirkan medicinal pil dengan senyum tipis. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan memasuki pemikiran yang mendalam. Saya harus menemukan kota dan mencari tahu posisi saya yang sebenarnya terlebih dahulu. Laut Desolate sangat luas dan jarang. Tempat ini kekurangan sumber daya, mendorong sifat keras dan pantang menyerah pada penduduk setempat. Pendatang baru membutuhkan keberuntungan jika mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari kota. Tanda pisah. Senja. Matahari terbenam yang sangat besar muncul di Cakrawala di barat. Matahari terbenam seperti itu hanya bisa dinikmati di Desolate Sea, pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah matahari terbenam, langit dengan cepat berubah menjadi gelap. Suhu turun drastis. Berbeda sekali dengan hari yang gersang, malam itu sangat menusuk tulang. Ketika seseorang membuka mulutnya, napas dingin dan berkabut keluar. Bulan darah. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa bulan telah muncul di langit pada suatu waktu. Namun, bulan ini adalah bulan yang tampak merah seperti darah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bulan darah seperti ini, menyebabkan dia mengerutkan kening berat. Sebelumnya, Xiao Chen sepertinya telah mendengar bahwa bulan di Laut Desolate berwarna merah setiap malam. Dia memeriksa sekelilingnya dan mencatat sesuatu. Rasa dingin yang menyebar di udara sangat menyeramkan. Alih-alih akibat suhu, dinginnya tempat ini disebabkan oleh konsentrasi energi jahat yang padat. Ada desas-desus bahwa pertempuran yang menentukan dari perang besar sebelumnya antara faksi benar dan faksi iblis telah terjadi di sini. Kedua belah pihak telah membunuh sampai mereka menjadi hiruk-pikuk. Ini mengurangi negeri ajaib menjadi Laut Desolate hari ini. Tulang, mayat, dan roh yang tak terhitung jumlahnya terkubur di tanah. Selain terhubung ke wilayah utara, wilayah timur, dan dinasti Suewu, ini adalah tempat kekacauan. Pembunuhan dan pembantaian terjadi tanpa henti sepanjang tahun. Setelah perang besar antara faksi benar dan faksi iblis, siapa yang tahu berapa banyak lagi mayat dan tulang yang terkubur di tempat ini dari waktu ke waktu. Xiao Chen memeriksa sekelilingnya dengan sens spiritualnya. Dia mendengar ratapan dari banyak roh jahat dan jiwa-jiwa yang marah. Jeritan mengerikan, udara dingin yang menyeramkan, dan bulan darah di langit mengilhami kecemasan di malam tanpa batas ini. Dia membuka mata surgawinya dan melihat energi hitam yang penuh kebencian melayang keluar dari tanah secara sporadis di malam hari. Energi ini menyebar di udara dan bertahan di sana, melayang-layang dan terlihat sangat aneh. Sepertinya tidak cocok untuk bepergian pada malam hari di tempat ini. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Laut Desolate, hanya mendengar sedikit tentangnya. Dia merasakan banyak perbedaan sejak hari itu.
Malam tanpa batas memberikan perasaan yang sangat berbahaya, dengan banyak bagian darinya terasa tak terduga. Malam desolatesi tampak sangat misterius. Xiao Chen tidak beruntung pada hari itu, dia tidak berhasil menemukan kota. Kemudian, malam tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk beristirahat di sini untuk sementara waktu. Dia menyuruh Hering Darah Iblis untuk berpatroli di sekitar sambil terus berkultivasi. Setelah mencapai tubuh surgawi, Xiao Chen sekarang harus menghabiskan waktu untuk kultivasinya. Dia tetap terjebak di tahap cahaya suci tahap akhir untuk waktu yang lama. Dia harus menerobos ke Sovereign Stage dengan cepat. Sekarang Xiao Chen telah kehilangan perlindungan Istana Naga Langit dan datang ke Laut Sunyi. Dia merasa bahwa budidaya alam laut awan panggung cahaya suci benar-benar tidak mencukupi. Setelah memeriksa sumber dayanya, dia menemukan bahwa hanya sekitar 500.000 pil surgawi purba yang tersisa dari jutaan awalnya. Ini tidak akan bertahan lama, menimbulkan masalah. Inilah yang terjadi ketika meninggalkan sekte. Seseorang harus menangani banyak hal sendirian. Namun, Xiao Chen sudah lama terbiasa dengan masalah ini. Dia memegang sikap yang baik terhadapnya dan tidak terlalu khawatir. Dia meletakkan formasi pengumpulan roh sederhana di bawah langit malam dan memasukkan spirit Jades. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menelan 100 pil surgawi purba, lalu memurnikannya, bersama dengan energi spiritual yang ditarik oleh formasi pengumpulan roh. Mantra surgawi guntur ungu perlahan beredar, dan Xiao Chen mencerna 100 pil surgawi purba hanya dalam beberapa saat. Setelah mencapai tubuh surgawi, kecepatan kultivasi Xiao Chen sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, kebutuhannya akan sumber daya juga berlipat ganda. Gemuruh. Saat Xiao Chen berkultivasi, suara pertempuran tiba-tiba terdengar di malam hari. Berdasarkan suara, pertarungan itu tidak jauh darinya. Itu tidak sepenuhnya benar. Sumber suara terus mendekat. Segera, dia merasakan dua aura. Kedua aura itu bergumul, membuatnya sulit untuk menilai apa sebenarnya mereka. Malam itu secara signifikan memengaruhi visi dan sense spiritual Xiao Chen. Dia berhenti berkultivasi, melayang ke udara, dan mendarat di punggung Hering Darah Iblis untuk menunggu dalam kesiapan. Xiao Chen harus membuka mata surgawinya saat berada di punggung Vulture Darah Iblis sebelum dia akhirnya berhasil melihat apa yang terjadi. Seorang pria berpakaian abu-abu melarikan diri dari pengejaran orang lain. Lumpur menutupi pria berbaju abu-abu, yang tampak dalam keadaan menyedihkan dan situasi berbahaya. Binatang buas antropomorfik memiliki lapisan ki kematian, yang mengaburkan penampilannya. Ini membuatnya tampak seperti Dao Iblis. Melihat orang-orang dari Dao Iblis adalah hal yang normal di Laut Sunyi. Faksi yang benar dan iblis mempertahankan keseimbangan yang rapuh di Laut Sunyi. Konflik antara dua faksi di Laut Desolate tidak sehebat di tempat lain. Pria berpakaian abu-abu itu tampak sangat lemah, jelas terluka parah. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia bersukacita dan berteriak, "Teman dari ras naga, saya Qin Zuolin. Maukah kamu membantu memblokir budak Desolate di belakangku?" Petik 2. Budak yang sunyi. Apa itu? Apakah hal di belakangnya bukan seorang pembudidaya Dao Iblis? Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen menyerang dengan tegas. Tombak Raja Guntur. Xiao Chen menggunakan energi Dao besar Guntur Dao untuk menggerakkan petir surgawi 5 elemen. Kemudian, saat dia memegang 5 elemen petir surgawi dan memasukkan lebih banyak energi Dao besar ke dalamnya, itu dengan cepat berubah menjadi tombak yang tampak kokoh. Suara mendesing. Cahaya listrik tanpa batas meledak ke sekeliling dari tombak. Aura raja menyebar di tombak, dan wajah Xiao Chen tampak tenang di bawah penerangan lampu listrik di malam hari. Bang! Dalam waktu yang dibutuhkan untuk sebuah pemikiran untuk terbentuk, tombak Raja Guntur mengejar budak Desolate yang aneh. Kemudian, lampu listrik yang mengerikan meledak, menerangi langit malam. Qin Zuolin mengambil kesempatan ini untuk naik ke Vulture Darah Iblis. Kemudian, dia mendesak, "Cepat pergi. Benda ini tidak bisa dibunuh. Anda juga tidak bisa melawannya." Petik 2. Apakah begitu? Xiao Chen menoleh. Meskipun petir surgawi 5 elemen tidak merobek budak yang sunyi itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. 5 elemen petir surgawi telah menghancurkan sebagian besar ki kematian pada tubuh budak Desolate, meninggalkan tubuh budak Desolate berkedut terus-menerus. 5 elemen petir surgawi. Qin Zuolin yang tercengang mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berkata, "Begitu. Ini adalah petir surgawi 5 elemen. Tidak heran Anda berani memasuki Laut Sunyi sebagai yang mulia. Namun, Anda masih harus buru-buru pergi. Masih ada sebungkus barang-barang ini di belakang." Petik 2. Xiao Chen tidak berani gegabah,
jadi dia menyuruh Hering Darah Iblis untuk berbalik dan pergi. Saat Qin Zuolin duduk di atas Demon Blood Vulture, ekspresi bingungnya yang sebelumnya mereda. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka lumpur dari wajahnya. Fitur wajahnya tampak tegak, memberinya udara yang gagah berani. Namun, kulitnya tampak agak pucat, mirip dengan para pembudidaya White Marsh Beast Empire. Dengan senyum ramah, Qin Zuolin berkata, "Saudaraku, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa bertanya kepada saya. Saya akan pergi kemanapun Anda memanggil saya di Laut Desolate." Petik 2. Kamu terlalu sopan. Ada apa dengan budak Desolate yang mengejarmu? Ketika Qin Zuolin mendengar itu, dia merasa agak terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum mengerti. Sepertinya ini pertama kalinya kamu di Laut Sunyi, dan kamu tidak datang ke sini dengan sengaja tetapi mungkin terpaksa melakukannya. Bab 2043, Mentah 2138, Anggur Luar Biasa dari Ras Naga. Xiao Chen tidak merasa terkejut dengan kesimpulan Qin Zuolin. Dengan hanya beberapa pemikiran, jelas bahwa dia baru saja tiba. Qin Zuolin berhenti sejenak sebelum menjelaskan kepada Xiao Chen, budak yang sunyi bukanlah hal yang aneh. Mereka hanya mayat hidup. Di tempat lain, mereka dikenal sebagai mayat atau zombie. Para pembudidaya Laut Desolate biasanya menyebut mereka budak Desolate, karena mereka jauh lebih mengerikan daripada mayat biasa. Petik 2. Petir memiliki efek penekan yang kuat pada hal-hal yang tidak bersih seperti mayat hidup. Namun, karena tombak Raja Petir gagal membunuh mayat, benda ini tidak bisa lagi disebut mayat biasa, mengerikan hanya tidak menutupinya. Catatan TL, dalam bahasa Cina, hal-hal yang najis mengacu pada hal-hal yang bersifat seram, supernatural, dan menyeramkan, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kematian atau undead manusia. Ini akan mencakup hal-hal seperti hantu dan zombie. Setan dan roh binatang tidak dihitung. Sulit membayangkan bagaimana Qin Zuolin ini melarikan diri dari sekelompok budak yang sunyi. Kultivasi Qin Zuolin hanyalah pada kesempurnaan awal, bahkan kesempurnaan kecil, apalagi kesempurnaan hebat. Ada 4 tahap untuk Sovereign Personage, kesempurnaan awal, kesempurnaan kecil, kesempurnaan besar, dan puncak. Perbedaan antara setiap tahap cukup signifikan. Xiao Chen tidak lagi takut dengan tokoh penguasa kesempurnaan awal. Jika dia memahami waktunya dengan baik, dia bahkan bisa melukai atau membunuh orang berdaulat kesempurnaan awal dengan mudah. Namun, jika Xiao Chen bertemu dengan Small Perfection Sovereign Personage, dia harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang Qin Zuolin ini. Kalau tidak, dia tidak bisa melarikan diri dari sekelompok budak Desolate. Kamu bahkan berani muncul di hutan belantara dengan bulan darah keluar. Anda mungkin tidak berhasil menemukan kota. Petik 2. Qin Zuolin tersenyum, tebakannya benar. Kemudian, dia melanjutkan, kota terdekat adalah 1.500 km ke arah tenggara. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa terperangah. Laut Desolate ini memang sepi. Jika seseorang tidak beruntung, dia mungkin tidak akan menemukan kota setelah setengah bulan. Meskipun 1.500 km terdengar jauh, itu bukan apa-apa untuk Laut Desolate yang luas. Laut Desolate lebih besar dari gabungan wilayah timur dan wilayah utara. Untuk pembudidaya, 1.500 km masih cukup jauh. Jika seseorang tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Ketika kamu sampai di sana, kamu harus membeli peta Desolate Sea. Meskipun tidak terlalu komprehensif, setidaknya Anda tidak akan tersesat, saran Qin Zuolin dengan sabar. Dia tampaknya berpengalaman. Qin Zuolin sangat misterius, tetapi Xiao Chen tidak memiliki kebiasaan bertanya terlalu banyak. Secara alami, Xiao Chen tidak akan bertanya mengapa sekelompok budak Desolate mengejarnya. Setelah mengobrol sebentar, Qin Zuolin tersenyum misterius dan berkata, "Ayo, biarkan aku mentraktirmu anggur. Ini adalah anggur yang tak tertandingi. Saya berhasil menemukan anggur ini hanya setelah banyak kesulitan, dan saya belum sempat meminumnya. Ini untuk menunjukkan penghargaan saya." Qin Zuolin merasa sangat berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah menyelamatkannya. Anggur yang tak tertandingi. Setelah meminum api 1000 tahun, Xiao Chen tidak percaya itu. Qin Zuolin mengeluarkan botol anggur logam kuno di depan tatapan ragu Xiao Chen. Debu menutupi botol anggur, yang berwarna biru. Setelah Qin Zuolin menyeka debu, pola yang rumit dan indah muncul. Ada pegangan berbentuk naga, dan naga diukir di labu. Rantai ramping menempelkan tutupnya ke pegangan, mencegahnya hilang. Dengan satu pandangan, tutupnya tampak seperti Azure Dragon yang dirantai yang mengaum dengan ganas dan mencoba terbang. Ini,
Ini adalah ukiran naga Azure. Xiao Chen berteriak dengan suara serak karena terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Jadi, itu adalah naga Azure. Lagi pula, kalian para naga lebih tahu tentang ini. Namun, naga macam apa Azure Dragon itu? Qin Zuolin memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen memulihkan akalnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Saya hanya membaca sesuatu tentangnya di beberapa teks kuno dan tidak tahu detailnya. Qin Zuolin tampaknya tidak keberatan. Dia menyerahkan termos itu kepada Xiao Chen dan berkata, hehe. Tidak peduli naga apa itu, cobalah. Petik 2. Setelah menerima labu anggur Azure Dragon, Xiao Chen mengeluarkan cangkir anggur, mengisinya, dan menyesapnya. Anggurnya terasa cukup enak, jadi dia menghabiskan cangkirnya sekaligus. Sensasi dingin segera menguasai setiap sel tubuh Xiao Chen. Kemudian, perasaan yang sangat riang melanda dirinya. Seluruh tubuh Xiao Chen, bahkan jiwanya, bergetar tanpa sadar. Luka bakar yang tajam berubah menjadi kehangatan yang memenuhi tubuhnya dan menyerang sekelilingnya. Kepalanya berputar. Hanya dengan satu cangkir, dia benar-benar mabuk. Hal yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa setelah secangkir anggur ini, kultivasinya meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Peningkatan ini sama dengan setengah tahun budidaya pahit. Xiao Chen merasa sangat terkejut. Lama kemudian, dia perlahan memulihkan akalnya. Namun, kemerahan di wajahnya belum memudar. Efek sampingnya sulit dihilangkan. Dia merasa seperti ada api yang membakar di dalam tubuhnya. Organ internalnya, bahkan jiwanya, terasa seperti terbakar. Bagaimana itu? Anggur ini cukup enak, kan? Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan memantapkan pikirannya yang agak pusing. Kemudian, dia bertanya, berapa lama anggur ini berumur? Hehe, tidak selama itu, setidaknya 5.000 tahun, kurasa. Saudara Xiao, selamat. Labu anggur ini berisi Heartburn yang telah lama hilang, anggur yang luar biasa. Dikatakan sebagai roh tertinggi dari ras naga. Legenda mengatakan bahwa saat itu, sebuah pembangkit tenaga listrik bersedia membayar seluruh tambang spirit jade hanya untuk satu cangkir. Kisah itu mengguncang dunia. Sungguh, rasanya hatiku terbakar. Efek sampingnya kuat dan cukup berkesan. Kecemasan yang tak terlukiskan memenuhi tubuh di tengah panas, merasa sangat menyenangkan. Anggur yang enak. Untuk berpikir bahwa Qin Zuolin ini bahkan tidak memperingatkan saya tentang anggur berusia 5.000 tahun ini. Dia benar-benar nakal. Qin Zuolin menyadari ada yang aneh dengan ekspresi Xiao Chen. Jadi, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, haha. Jangan marah. Saya akan memberi Anda anggur dan botol anggur ini. Labu anggur ini adalah barang yang menakjubkan. Selama Anda meneteskan setetes anggur ke dalamnya, itu bisa mengisi seluruh botol dengan anggur. Ada juga resep Heartburn ini. Saya akan memberikannya kepada Anda juga. Aku tidak berguna untuk itu. Banyak hadiah berharga membuat Xiao Chen terengah-engah. Dia sangat menyukai anggur ini. Selanjutnya ada resep Heartburn. Ini adalah hadiah yang sangat murah hati. Biasanya, Xiao Chen akan kesulitan menerima hadiah yang begitu berharga, enggan menerima hadiah yang tidak pantas dia dapatkan. Meskipun dia menyelamatkan pihak lain sekali, itu hanya bantuan kecil. Dibandingkan dengan hadiah yang berharga, upaya Xiao Chen tidak sepadan. Qin Zuolin tertawa lugas, ini mungkin upaya yang tidak berarti bagi Anda, tetapi Anda menyelamatkan hidup saya. Selain itu, ini bukan apa-apa bagiku. Petik 2. Terima kasih banyak. Xiao Chen tidak berdiri pada upacara, menerima labu anggur Azure Dragon dan resep Heartburn. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Xiao Chen merasa penasaran dengan penampilan labu anggur Azure Dragon dan mau tak mau bertanya. Qin Zuolin tersenyum misterius tetapi tidak menjawab. Oh tidak, tepat pada saat ini, ekspresi keduanya berubah. Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melihatnya. Sosok besar muncul di bawah bulan darah kolosal yang terasa dalam jangkauan di langit. Sosok ini mengenakan baju besi berat, dengan sepasang mata merah berkedip di bawah helmnya. Deat Qi menyebar dari tubuhnya. Sosok ini memegang seutas rantai berkarat dengan kait logam tajam yang menempel di ujungnya. Ketika mengayunkan rantai dan kait logam, mereka bergerak seperti angin. Sosok besar itu melayang di udara, menghalangi sebagian besar bulan darah. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, keduanya bisa merasakan angin dingin bertiup. Sepasang mata yang mengejutkan itu mengilhami ketakutan hanya dengan satu pandangan. Xiao Chen segera terbangun dari pingsannya yang disebabkan oleh anggur. Ketakutan mencengkeram hati dan pikirannya. Kaki Xiao Chen melunak. Dia merasa sulit untuk mengontrol tangan dan kakinya.
Seberapa menakutkan budak desolate yang menargetkan mereka berdua dari kejauhan. Xiao Chen bahkan tidak bisa membayangkan. Dia merasa bahwa budak desolate hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuhnya dan membuatnya menjadi abu. Dia merasa sangat tidak berarti sebelumnya. Sial, ia masih berhasil mengejar. Lari. Qin Zuolin memberi Xiao Chen dorongan sebelum dengan cepat melompat dari hering darah iblis dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Xiao Chen memulihkan akalnya dan mengubah hering darah iblis menjadi sebuah cincin. Dengan cincin di jarinya, dia juga melesat ke depan seperti sambaran petir. Tidak lama setelah keduanya pergi, kait logam itu membentang lebih dari 500.000 kilometer ke tanah di mana keduanya berada. Dengan whoosh, kait logam menancap ke tanah. Bang! Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa tanah telah membumbung tinggi dan menjadi seperti dinding dan menabraknya. Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah, dan organ internalnya pecah. Tanah retak terbuka, berubah menjadi batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Budak desolate dengan baju besi berat yang rusak ini menyeret tanah ke atas. Dari kejauhan, sepertinya budak desolate menarik ubin persegi. Kenyataannya, ubin ini sudah seukuran kota naga surgawi. Hanya dampak dari tanah secara instan dan Xiao Chen terluka parah meskipun tubuh surgawi yang diperolehnya. Ini menunjukkan betapa mengerikan dampaknya. Xiao Chen dan Qin Zuolin bangkit kembali, tidak dapat mengendalikan diri. Namun, budak desolate lapis baja mengabaikan Xiao Chen. Itu memusatkan pandangannya hanya pada Qin Zuolin. Budak desolate membuka telapak tangannya, dan ruang di depannya menyusut terus-menerus, menutup jarak antara itu dan Qin Zuolin. Qin Zuolin menjadi tidak penting seperti semut di depan telapak tangan itu, bahkan tidak mampu melawannya. Jika tangan itu menangkap Qin Zuolin, dia pasti akan mati. Adegan sebelum Xiao Chen mirip dengan efek kemarahan cakrawala, meskipun metodenya berbeda. Tanpa berpikir berlebihan, Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon dan melemparkan serangan telapak tangan, dengan 5 elemen petir surgawi mendorong kemarahan cakrawalanya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah Xiao Chen mengeksekusi firmamen serage, tangan besar menjulang yang jauh lebih besar dari Qin Zuolin tampak menyusut hingga hanya sedikit lebih besar dari tangan Xiao Chen. Tepat sebelum budak desolate lapis baja menangkap Qin Zuolin, Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan, yang datang lebih dulu. Bang! Kedua telapak tangan bentrok, dan Xiao Chen terbang seperti karung pasir. Ruang berubah kacau, hampir mencabik-cabik tubuh fisiknya. Ketika Qin Zuolin melihat adegan ini, dia merasa sangat terkejut. Tanpa diduga, dia berhasil selamat dari kematian. Ketika Qin Zuolin melihat budak desolate lapis baja memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen, dia panik dan menyilangkan tangannya sambil membentuk segel tangan. Mata Qin Zuolin berubah menjadi hitam pekat, tampak sangat dalam seperti lubang tanpa dasar, pemandangan yang mengerikan. Formasi penyegelan Dewa Sembilan Surga. Setelah Qin Zuolin selesai membentuk segel tangan, dia berteriak, bangkit. Kemudian, cahaya meledak di belakangnya, membentuk puluhan ribu bendera formasi yang membubung ke langit seperti hujan panah. Puluhan ribu bendera formasi berlapis satu sama lain di saat berikutnya. Cahaya spiritual melompat-lompat di langit malam, membentuk formasi yang sangat rumit di udara dan berubah menjadi 9 lapisan surga. Lapisan jatuh satu persatu, menabrak budak desolate lapis baja dan mencegahnya membunuh Xiao Chen. Namun, sebelum ke-9 lapisan surga bisa menabrak budak desolate lapis baja, itu melemparkan kait logamnya dan dengan mudah menembus lapisan, mengubahnya menjadi hamburan cahaya bintang di langit. Setelah formasi pecah, Qin Zuolin memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar. Legenda itu benar-benar benar. Qin Zuolin memucat dalam keputusasaan. Namun, seberkas cahaya muncul di langit timur yang jauh pada saat ini. Matahari pagi telah tiba. Ini mengejutkan Qin Zuolin, kegembiraan menyapu dirinya. Kami diselamatkan. Mengabaikan keduanya, Desolate Slave berarmor mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Kemudian, ia bergegas pergi, segera menariki kematiannya yang luar biasa. Bab 2044-2139 Mencari Leluhur. Saat matahari pagi terbit, bulan darah menghilang. Suasana desolatesi yang menakutkan dan menyeramkan menghilang. Budak desolate lapis baja itu juga tampak ketakutan. Ketika sinar matahari pertama menyinari tubuhnya, ia dengan cepat menariki kematiannya dan melarikan diri jauh. Pada saat langit cerah, budak desolate yang menakutkan tidak lagi terlihat. Laut desolate bergeser ke ekstrim lainnya. Xiao Chen dan Qin Zuolin berdiri berdampingan saat mereka melihat matahari terbit. Setelah selamat dari bencana ini,
Keduanya merasa bersyukur saat mereka melihat matahari terbit. Tak satu pun dari mereka berharap untuk selamat dari budak desolate yang mengerikan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka menemukan matahari terbit begitu berharga. Xiao Chen bertanya, apa asal-usul budak desolate itu? Itu datang untukmu, kan? Itu adalah Soul Reaper. Orang-orang di Desolatesi menyebutnya Soul Reaper, karena mirip dengan Soul Reaper yang menuai jiwa selama Immortal Epoch. Ini adalah salah satu dari 10 budak Desolate yang hebat. Legenda mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari pertemuan itu. Namun, kami berdua selamat. Petik 2. Qin Zuolin tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Dia benar-benar santai di bawah matahari terbit. Ketika Qin Zuolin memandang Xiao Chen, dia sekarang menunjukkan kekaguman. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan Xiao Chen. Dia sejujurnya tidak menyangka Xiao Chen bisa menyelamatkannya dari tangan Soul Reaper dengan satu serangan telapak tangan. Kamu seharusnya tidak menjadi seseorang yang tidak dikenal jika kamu adalah seorang pembudidaya Dragon Rache yang telah berlatih Firmament Serage hingga tahap ketiga. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Sampai sekarang, Qin Zuolin masih merasa terkejut atas serangan telapak tangan penting yang menyelamatkannya. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan tahap ketiga Firmament Serage tetapi juga keberanian Xiao Chen. Hanya sedikit yang memiliki keberanian dan keberanian untuk menghadapi Soul Reaper. Xiao Chen tidak hanya tetapi juga berbalik untuk menyerang, benar-benar menyelamatkannya. Penyelamatan kali ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang pertama kali. Qin Zuolin baru saja akan ditangkap oleh budak Desolate untuk pertama kalinya. Saya percaya bahwa nama Anda akan mengguncang Laut Sunyi dalam waktu singkat. Kamu akan menjadi setenar talenta ras naga seperti Putra Mahkota Dewa Naga dan Putri Suci Naga Putih. Qin Zuolin sangat menghargai bakat Xiao Chen, memuji Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan tidak banyak bicara. Orang di depan Xiao Chen ternyata lebih misterius dari yang dia kira. Awalnya, dia berpikir bahwa budak Desolate melukai Qin Zuolin. Berdasarkan situasi saat ini, seharusnya Soul Reaper yang melukainya sebelum sekawanan budak Desolate berperingkat rendah mengejarnya. Qin Zuolin lolos dengan selamat setelah menderita serangan dari Soul Reaper. Hanya ini saja yang menunjukkan bahwa dia sangat mengesankan. Kamu seharusnya menjadi Geomaster, kan? Xiao Chen mengguncang botol anggur Azure Dragon di tangannya dan berpikir keras. Anggur berusia 5.000 tahun. Saya ingin tahu dari makam siapa Anda mengambilnya. Petik 2. Qin Zuolin tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Selamat tinggal, kalau begitu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Balasan ini adalah pengakuan diam-diam. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Untuk beberapa alasan, Xiao Chen merasa bahwa dia pasti akan bertemu dengan Qin Zuolin ini lagi. Pada saat itu, dia akan belajar lebih banyak tentang identitas misterius Qin Zuolin. Ketika Xiao Chen datang ke Laut Desolate, dia pertama kali bertemu dengan peri aroma surgawi. Kemudian, dia bertemu dengan Qin Zuolin ini. Itu agak menarik. Setelah Xiao Chen mengirim pihak lain pergi dengan matanya, dia mengikuti saran pihak lain, melanjutkan perjalanannya. Dia perlu menemukan kota dan mendapatkan peta Desolatesi. Xiao Chen memejamkan matanya dan merawat lukanya sambil duduk di punggung Vulture darah iblis. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga berlumuran darah untuk melenyapkan revolusi 1000 rasa di jiwanya. Luka-lukanya agak merepotkan. Untungnya, mereka tidak mengancam jiwa dan tidak menimbulkan masalah besar. Saat matahari terbenam, siluet kota muncul di hadapan Xiao Chen. Matahari terbenam yang sangat besar perlahan turun ke cakrawala. Setiap kali dia melihatnya, itu mengejutkan. Matahari terbenam seperti api yang mewarnai cakrawala menjadi merah, membentuk rantai awan berbentuk gunung yang tak berujung. Bersama dengan langit yang semakin gelap, matahari terbenam di awan tampak kuno. Derap, derap, derap. Xiao Chen melihat banyak pembudidaya pada binatang bermutasi besar bergegas ke kota dari segala arah dan menendang debu. Orang hanya bisa menemukan rasa aman di kota selama malam Desolatesi. Ada juga banyak pembudidaya yang mengenakan berbagai mode berdiri di tembok kota. Mereka menunjukkan ekspresi dingin dan sesekali melompat, meninggalkan kota. Orang-orang ini berangkat dari kota dalam kelompok 3-5, tampil sangat menarik. Mereka semua mengeluarkan ki iblis samar dari tubuh mereka adalah pembudidaya Dao Iblis. Malam Desolatesi sangat cocok dengan para pembudidaya Dao Iblis ini, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Jika mereka beruntung, mereka bisa menemukan jiwa yang kuat atau menangkap budak Desolate untuk disempurnakan menjadi mayat iblis. Itu akan menghasilkan keuntungan yang cukup baik bagi mereka.
Tentu saja, ada beberapa pembudidaya Dao yang benar. Ini adalah orang-orang yang terampil dan berani. Akan ada petualang seperti itu dimanapun, berani menghadapi tantangan apapun. Beberapa hanya ingin mencari pertemuan kebetulan, dan beberapa ingin mengikuti pelatihan pengalaman, ada banyak alasan. Laut Desolate tampaknya jauh lebih luar biasa daripada yang diantisipasi Xiao Chen. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang, saat ini, Xiao Chen hanya ingin memasuki kota dengan damai dan beristirahat dengan baik setelah kegembiraan malam sebelumnya. Kota biasa. Dengan nama seperti itu, ini hanyalah kota biasa, sesuatu yang jauh dari luas dan keagungan kota naga. Namun, kota kecil ini dipenuhi orang, bersinar terang dengan lampu. Kerumunan di sini sangat padat, dan pemandangan malam bahkan lebih ramai daripada di kota naga langit. Ini masuk akal setelah memikirkannya. Kota terdekat berikutnya akan memakan waktu beberapa hari perjalanan untuk dicapai. Dengan kelangkaan seperti itu, orang pasti akan berbondong-bondong ke sana. Xiao Chen tidak buru-buru membeli peta. Dia pertama-tama memilih penginapan untuk tinggal, lalu mulai mengobati luka-lukanya. Baik itu pertarungan dengan Bai Yunfei atau pertarungan dengan Soul Reaper malam sebelumnya, Xiao Chen harus pulih dengan baik darinya. Oleh karena itu, Xiao Chen tetap di penginapan selama 7 hari penuh sebelum keluar. Xiao Chen telah kembali ke kondisi puncaknya dan bahkan maju. Cangkir Heartburn itu telah meningkatkan kultivasinya secara signifikan, sepenuhnya menstabilkannya pada tahap cahaya suci tahap akhir. Xiao Chen memperkirakan bahwa tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan tubuh surgawinya, dia dapat mencapai puncak penyempurnaan yang mulia setelah menyelesaikan termos. Dia berjalan-jalan di sekitar kota, bersiap untuk membeli peta. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah paviliun besar yang indah dengan kuali berkaki 4 di depan pintunya. Paviliun 9 kuali. Memang, kemanapun seseorang pergi, seseorang akan bertemu dengan asosiasi pedagang ini. Namun, tampaknya paviliun 9 kuali ini berada dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Setelah pengalaman sebelumnya, Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Li Xiuhai kepadanya dan hanya bertanya apakah dia bisa bertemu dengan manajer cabang ini dengan kartu ini. Kamu bisa. Tuan muda memegang kartu VIP emas dari paviliun 9 kuali. Silakan ikut dengan saya. Saya akan pergi dan melaporkannya. Petik 2. Segera, seorang pelayan membawa Xiao Chen ke ruang VIP cabang ini. Xiao Chen mendapat banyak manfaat dengan bertemu manajer dan membeli peta dari manajer. Dia dengan mudah mendapatkan peta terperinci yang tidak tersedia untuk orang biasa. Status VIP-nya sangat membantu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membandingkan peta ini dengan ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah dan menemukan tanah lama Naga Azure. Itu bukan tugas yang mudah. Waktu Kaisar Naga berlumuran darah lebih dari 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu, tidak ada laut sunyi. Xiao Chen perlu berkeliling dan mensurvei wilayah itu untuk membuat perbandingan. Banyak masalah yang harus dia selesaikan. Medan telah banyak berubah dalam 100.000 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, Xiao Chen harus melakukannya. Sebagai keturunan Azure Dragon terakhir, dia berkewajiban untuk mencari leluhurnya. Tanda pisah. 2 bulan kemudian, di puncak gunung. Xiao Chen membuka mata surgawinya dan melihat ke kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini tempatnya? Dia telah kehilangan jejak seberapa jauh dia melakukan perjalanan selama 2 bulan terakhir, mengalami segala macam masalah sebelum akhirnya dia menentukan area yang sulit. Namun, dia tidak berani menjamin bahwa dia benar. Sebuah gurun terpencil muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika matahari yang terik menuangkan cahayanya yang kuat, bahkan dia merasa sulit untuk menanggungnya. Sebidang tanah yang luas ini sangat sepi. Xiao Chen menutup mata surgawinya dengan ekspresi bingung. Menyebut ini sebidang tanah mati tidak akan berlebihan sama sekali. Gemerincing. Tiba-tiba, suara batu berguling dari tebing terdengar. Xiao Chen melihat ke arah suara itu dan melihat seorang anak kecil membawa keranjang obat di punggungnya, menantang terik matahari saat dia memanjat tebing. Ini adalah penduduk asli Laut Desolate. Orang ini tumbuh di tempat ini dan jauh lebih baik beradaptasi dengan lingkungan daripada orang luar. Xiao Chen telah bertemu banyak penduduk asli dalam 2 bulan terakhir. Dibandingkan dengan orang-orang biasa di dunia biasa, orang-orang biasa di Laut Desolate jauh lebih keras. Tempat ini kekurangan air, lingkungannya keras, dan bahaya muncul di malam hari. Semua ini adalah ujian hidup dan mati. Anak kecil dengan gesit menghindari batu yang jatuh dan berhenti, menunjukkan senyum di wajahnya.
Anak kecil itu telah menemukan ramuan obat di tebing. Semakin keras lingkungan, semakin berharga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana. Bayangkan betapa berharganya sebuah ramuan di tempat ini di mana bahkan sayuran biasa pun langka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kemudian, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Saber Qi memotong ular berbisa yang tersembunyi, yang akan menyerang, menjadi dua. Suara mendesing. Xiao Chen melompat ke udara, lalu mendarat dengan kuat, membawa anak yang terkejut itu ke tanah. Terima kasih, kakak besar. Kakak, apakah kamu seorang kultivator? Petik 2. Gadis kecil itu tidak bingung. Jelas, dia telah melihat banyak pembudidaya kuat di Laut Desolate. Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berkedip. Suara anak itu merdu dan jernih, dia tidak menyadari sebelumnya bahwa anak kecil itu adalah seorang perempuan. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen memandangi gadis kecil itu, yang memiliki beberapa goresan di tangan dan kakinya. Merasakan kepedihan di hatinya, dia bertanya, di mana rumahmu? Aku akan mengirimmu kembali. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah Xiao Chen berbicara, gadis kecil itu akan mulai menangis. King Chen kecil diusir. Little King Chen tidak memiliki rumah lagi. Kakak, Anda harus membantu saya, bantu saya mengirim ramuan ini kembali. Adikku membutuhkannya. Bab 2045, Mentah 2140, Gunung Azure masih ada. Jadi, gadis kecil ini bernama King Chen. Mengapa dia diusir? Bahkan setelah diusir, dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk memetik herbal. Bagaimana gadis kecil ini akan bertahan hidup di masa depan? Melihat gadis kecil itu tampak berusia sekitar 10 tahun dan tertutup debu, Xiao Chen merasakan sakit hati. Hidup sebagai orang biasa di Laut Desolate benar-benar sulit. Jangan menangis. Saya berjanji untuk membawa ramuan itu kembali. Namun, Anda harus memberitahu saya mengapa Anda diusir. Siapa yang mengusirmu? Di mana orang tuamu? Serangkaian pertanyaan Xiao Chen agak membingungkan gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap Xiao Chen dengan mata berair, terengah-engah, tidak tahu harus menjawab mana terlebih dahulu. Xiao Chen menyadari bahwa dia telah terburu-buru. Dia menghela nafas pelan dan bertanya lagi dengan nada yang lebih hangat, di mana orang tuamu? King Chen tidak memiliki orang tua. Mereka meninggal ketika saya masih sangat muda. Sungguh anak yang menyedihkan. Jadi, dia adalah seorang yatim piatu. Xiao Chen kemudian bertanya, siapa yang mengusirmu? Kakek kepala desa. Kepala desa kakek menyuruh King Chen kecil untuk pergi sejauh mungkin. Sniffle, terisak, namun, adik laki-laki saya sakit. Jika saya tidak memetik herbal untuk mengobatinya, apa yang akan dia lakukan? Mengendus, terisak. Gadis kecil itu tampaknya telah mengalami kesalahan besar. Lebih jauh lagi, dia masih mengkhawatirkan adik laki-lakinya, membuatnya menangis lebih keras. Xiao Chen tidak menekan gadis kecil itu. Dia menunggunya untuk tenang sebelum bertanya, di mana desamu? Di sana, gadis kecil itu menunjuk ke arah tertentu. Dia menanamkan sens spiritualnya ke matanya, lalu melihat ke kejauhan. Memang ada sebuah desa sekitar 50 km jauhnya. Xiao Chen mengambil gadis kecil itu, menggendongnya saat dia berangkat. Kakak, aku tidak bisa kembali. Kakek kepala desa akan marah, kata gadis kecil itu ketakutan. Kakak, bawa kembali ramuan yang aku petik. King Chen kecil tidak bisa kembali. Xiao Chen melihat matahari terbenam yang jauh. Kemudian, dia membalas dengan lembut, ini akan menjadi gelap. Kemana kamu bisa pergi? Xiao Chen tidak membutuhkan banyak waktu untuk menempuh jarak 50 km. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan sekelompok bandit yang mengendarai binatang bermutasi. Bandit keliling berlimpah seperti pasir di Laut Sunyi, mereka ada di mana-mana. Ini adalah tanah di mana darah mengalir, di mana kebenaran hampir tidak dapat ditemukan. Kekacauan dan pembunuhan memenuhi tempat itu. Xiao Chen tidak berbicara dengan para bandit, dia bahkan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berbicara. Setelah merasakan aura buruk mereka, dia menutupi mata King Chen dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya. 100 bandit di depan dan binatang bermutasi yang mereka kendarai berubah menjadi kabut berdarah. Setelah Xiao Chen melepaskan tangan kirinya, King Chen mengerjap, bertanya-tanya mengapa para bandit tadi tiba-tiba menghilang. Saat King Chen merasa lingkungan sekitarnya semakin akrab, dia merasakan antisipasi dan ketakutan. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa saat Xiao Chen menggendongnya. Saat langit menjadi gelap, Xiao Chen tiba di depan desa. Desa itu memiliki sekitar 100 keluarga. Palisade sederhana dari Thunder Subduing Wood mengelilingi desa dan menjauhkan benda-benda najis di malam hari.
Thunder Subduing Wood adalah sejenis kayu yang mengusir yang najis di Laut Sunyi. Tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul, seperti desa, sebagian besar memiliki palisade yang terbuat dari kayu ini, membuat mereka tampak seperti benteng. Saat langit perlahan berubah gelap, beberapa penduduk desa yang menjaga palisade menjadi cemas ketika melihat gadis kecil di pelukan Xiao Chen. Cepat beritahu kepala desa bahwa Little King Chen sudah kembali. Cepat, cepat. Penduduk desa ini segera meletakkan apa yang mereka lakukan dan lari dengan bingung. Ini agak membingungkan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen menurunkan King Chen, dia tidak bisa menahan tangis lagi karena sakit hati ketika dia melihat adegan ini. Segera, penduduk desa mengantar seorang lelaki tua kurus berjubah rami ke atas. Orang tua ini memandang King Chen sebelum melihat Xiao Chen. Kemudian, dia menghela nafas, bahwa dia kembali. Pahlawan muda ini akan segera gelap. Masuklah, dan kita bisa bicara. Kultivasi orang tua itu tidak tinggi. Namun, orang-orang yang tumbuh di Laut Desolate jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa di luar. Jika seseorang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras di sini, dia tidak akan bertahan. Orang tua ini tampak tua tetapi masih bersemangat. Xiao Chen melihat bahwa lelaki tua ini tidak tampak seperti orang jahat. Jadi, dia berkata dengan lembut, "Kepala desa, ini adalah ramuan yang dipilih Little King Chen untuk adik laki-lakinya." King Chen menangis saat dia menawarkan ramuan itu. Dia menangis, "Kepala desa kakek, King Chen kecil tidak akan masuk. Kakek kepala desa, tolong bantu aku menjualnya dan jaga adikku. Dia sakit. Saya khawatir tidak ada yang akan merawatnya." Petik 2. Kepala desa menghela nafas panjang. Kesedihan melintas di matanya yang sudah tua, beberapa air mata menggenang. "Masuklah. Hari sudah hampir gelap. Kita dapat membicarakan hal ini lagi ketika hari sudah siang. Anda harus pergi dan melihat adik Anda. Semua orang telah merawatnya." "Betulkah?" King Chen berkedip tetapi masih tidak berani masuk. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambilnya dan berjalan langsung ke desa. Sekarang hampir menjadi gelap, penduduk desa menutup gerbang kayu dan menyebarkan lapisan abu hitam di sampingnya. Ketika Xiao Chen mengirim King Chen kembali ke rumahnya, dia membungkuk kepada Xiao Chen dan berkata, "Kakak, terima kasih. Aku akan pergi menemui adik laki-lakiku sekarang." Xiao Chen tidak memasuki gubuk kayu ini. Kemudian, kepala desa menghela nafas dan menarik Xiao Chen ke samping. "Senior, bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Kepala desa berkata, "Karena usia saya dan saya adalah anak ketujuh di antara saudara-saudara saya, semua orang di desa memanggil saya sebagai kakek tujuh. Kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai kakek tujuh." Kepala desa dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, itu tidak dapat diterima. Adik kecil jelas bukan orang biasa. Anda memiliki fitur wajah yang halus dan tampak kaya. Bagaimana Anda bisa memanggil lelaki tua busuk ini sebagai kakek tujuh?" Catatan TL, bahasa Mandarin untuk kakek tujuh juga bisa berarti tuan tujuh. Namun, tidak masuk akal bagi penduduk desa untuk memanggilnya sebagai tuan tujuh, karena mereka lebih cenderung memanggilnya dengan sesuatu yang lebih intim. Ini kemungkinan besar merupakan kasus kata yang memiliki banyak arti dan membuatnya tidak pantas bagi Xiao Chen untuk menggunakan istilah yang sama. "Tidak apa-apa. Haruskah kita berbicara?" Petik 2. Kakek tujuh memimpin Xiao Chen ke rumahnya sendiri. Ada orang lain di rumah itu. Ketika mereka mendengar bahwa kakek tujuh membawa tamu terhormat, mereka dengan cepat mengeluarkan anggur untuk menghibur Xiao Chen. Tanpa diduga, anggur yang dituangkan dari kulit anggur kulit binatang yang kasar terasa sangat enak. Xiao Chen menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia berseru kaget, "Anggur yang enak. Kakek tujuh, apakah kamu menyeduh ini sendiri?" Petik 2. Kakek tujuh mengungkapkan senyum di wajahnya yang keriput. "Benar, hanya beberapa keterampilan tidak penting yang diturunkan oleh nenek moyang saya." Petik 2. Seorang pemuda yang agak lugas di samping menyela, bagaimana itu bisa menjadi keterampilan yang tidak penting. "Anggur yang dibuat kakek tujuh kami adalah yang terbaik dalam jarak 5.000 kilometer. Anggur yang dibuat leluhurnya bahkan muncul di perjamuan wewangian surgawi di kota Desolate." Petik 2. Desolate City adalah kota terbesar di Desolate Sea dan dapat dianggap sebagai kota suci. Itu sangat kuno, bahkan lebih tua dari beberapa kota naga di Kekaisaran Naga Surgawi. Semua faksi berkumpul di mutiara cerah ini di Laut Sunyi. Adapun perjamuan wewangian surgawi, itu bahkan lebih luar biasa. Tanah suci wewangian surgawi akan menyelenggarakan perjamuan ini setiap 100 tahun dan mengirimkan undangan. Perjamuan dapat menarik faksi dari setiap wilayah dan dianggap sebagai salah satu acara akbar yang langka di dunia. Kakek tujuh menghela nafas,
itu semua adalah masa lalu. Dunia sekarang sangat kacau, dan bahan-bahannya sulit ditemukan. Keterampilan pembuatan bir sebagian besar telah hilang di generasi saya. Apa gunanya menyeduh anggur akhir-akhir ini? Petik 2. Kata-kata kakek 7 penuh dengan emosi, penuh dengan kesedihan yang luar biasa. Xiao Chen mengubah topik pembicaraan, berkata, Kakek 7, mengapa kamu mengusir Little King Chen? Saya merasa bahwa Anda bukan orang yang kejam dan tanpa ampun. Apakah ada masalah? The Great Rock membubung dengan angin, bergerak 4.500 km dalam satu hari. Adik kecil, Anda menunjukkan suasana yang luar biasa dan akan bangkit cepat atau lambat. Di dalam dunia yang luas ini, desa kita yang tidak penting bahkan tidak sebanding dengan setetes air mata di mata Raja Besar. Adik kecil, mengapa mengkhawatirkan diri sendiri tentang ini? Petik 2. Penilaian orang tua itu cerdik. Dia tahu bahwa Xiao Chen adalah seorang kultivator yang luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Dibandingkan dengan dunia Xiao Chen, hal-hal kecil di desa bukanlah apa-apa. Xiao Chen tidak perlu repot. Itu seperti bagaimana Great Rock akan mengabaikan ikan kecil yang melompat keluar dari ombak saat ia terbang. Ketika Great Rock terbang, ia bergerak dalam jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya berubah seketika, itu hanya bisa melihat ke depan dan terbang lebih tinggi, lebih jauh lagi. Kata-kata kakek 7 adalah bentuk penolakan yang sopan. Ada juga beberapa kebanggaan dan keengganan untuk meminta bantuan orang asing. Dia bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kakek 7, tidak benar mengatakan itu. Xiao Chen ingin mengatakan sesuatu lagi saat dia meletakkan cangkir anggurnya, merasa itu agak aneh. Namun, kakek 7 menyela Xiao Chen, darah mengalir setiap hari di Laut Sunyi. Tiada hari berlalu tanpa seseorang meninggal. Bahkan orang-orang kudus tidak dapat memecahkan masalah ini. Adik kecil, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri, kamu harus beristirahat dengan baik di sini malam ini. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia merasa tidak berdaya. Dia tahu dia tidak bisa mengejar masalah ini. Malam berlalu dalam kesunyian. Ketika matahari terbit, Xiao Chen berjalan keluar rumah dan melihat penduduk desa berkumpul, menyembah satu puncak. Puncak tunggal ini adalah Gunung Biru. Itu benar-benar jadis biru, tanpa vegetasi. Sepertinya itu terbuat dari bahan surgawi. Xiao Chen mengamati sebentar dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan kecurigaan yang tumbuh di hatinya. Gunung Biru ini tampak luar biasa. Itu naik tajam dari permukaan tanah, seolah-olah akan membubung. Namun, perasaan ini tiba-tiba berhenti di puncak. Puncaknya adalah platform datar, rapi dan mulus, seperti seseorang telah memotong bagian atasnya. Setelah orang-orang ini menyelesaikan ibadah mereka, Xiao Chen mencari pemuda lugas itu di rumah kakek 7 malam sebelumnya untuk menanyakannya. Ketika pemuda lugas itu mendengar pertanyaan Xiao Chen, dia menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Apa yang aneh tentang itu? Saya mendengar bahwa setiap orang dalam jarak 500.000 kilometer memuja Gunung Biru ini setiap pagi. Ini adalah petunjuk dari para leluhur. Saya juga tidak tahu apa yang kami sembah. Namun, setelah memujanya, saya memang merasakan ketenangan pikiran. Ini agak aneh. Apakah tidak ada yang pernah pergi untuk melihat? Tempat itu tidak bersih. Bahkan jika seseorang melewatinya di siang hari, rasanya dingin dan menyeramkan. Kami tidak berani mendekat lebih dari 10 kilometer. Kakek 7 selalu memperingatkan kita untuk tidak mendekat. Pertanyaan di hati Xiao Chen semakin dalam. Tiba-tiba, pemuda lugas itu berbisik, saya pernah mendengar dari para tetua desa bahwa gunung ini dulunya memiliki kepala naga. Itu adalah gunung kepala naga. Setelah kepala naga dipenggal, itu menjadi najis.